Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Yeni Heriani sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Literasi Teknologi dan Informasi telah memberikan kelompok kami waktu untuk mempresentasikan yang pertama kasus penyalahgunaan komputer, juga memverifikasi informasi yang beredar di internet, dan yang terakhir yaitu blokir konten terlarang. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Rafida Zahra dengan NPM 212151030 sebagai pemateri kedua. Lalu ada Isma Imamatunisa dengan NPM 212151031 sebagai pemateri pertama, dan adapun yang terakhir yaitu Tasya Nurjana dengan NPM 212151032 sebagai pemateri terakhir dan juga moderator. Nah, subbab dari materi kali ini adalah yang pertama kasus penyalahgunaan komputer dan internet, lalu yang kedua memverifikasi informasi yang beredar di internet, dan yang terakhir yaitu blokir konten terlarang. Nah, untuk yang pertama yaitu kasus penyalahgunaan komputer dan juga internet yang akan disampaikan oleh Isma Imamatunisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi mengenai penyalahgunaan internet dan juga komputer. Nah, sebelum mengenal lebih jauh mengenai penyalahgunaan internet dan juga komputer, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih internet itu dan apa sih komputer itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian internet dan juga komputer yang diambil pengertiannya dari Wikipedia. Nah, internet atau interconnect network adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, sistem-sistem komunikasi yang lain. Nah, sedangkan komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Nah, komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Nah, setelah mengetahui arti dari internet dan juga komputer, kita bisa memahami lebih jauh apa itu penyalahgunaan internet dan juga komputer. Penyalahgunaan internet dan komputer dapat dipahami sebagai suatu usaha-usaha memanfaatkan dan menggunakan komputer untuk hal-hal yang negatif. Nah, negatif di sini memiliki dua tafsiran. Yang pertama, yang melanggar hukum dan sangat merugikan orang lain. Sedangkan yang kedua yaitu mencari hiburan berlebihan dengan komputer. Untuk penyalahgunaan komputer yang pertama adalah di sini misalnya dari cybercrime. Nah, cybercrime atau kejahatan digital adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau terjadi secara digital. Kejahatan digital dilakukan dengan melibatkan komputer, jaringan, maupun yang terhubung pada sebuah jaringan. Nah, adapun pengelompokan jenis-jenis cybercrime dapat dikelompokkan dalam banyak kategori. Namun di sini kelompok kami mengambil kategori yang banyak pada umumnya, yaitu kategori berdasarkan motif pelakunya. Yang pertama ada unauthorized access to computer system and service. Nah, maksudnya kejahatan ini dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu jaringan komputer yang tidak sah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan tersebut. Biasanya pelaku kejahatan atau hacker ini melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya mencoba suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet. Nah, yang kedua ada illegal contents. Nah, illegal contents ini merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis,
dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri dari pihak lain. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada data forgery. Nah, data forgery ini merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Nah, kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan si pelakunya. Lalu ada cyber espionage. Nah, cyber espionage ini merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer dari pihak sasaran yang dituju. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. Nah, jadi si pelaku ini ingin menginginkan data-data penting dari saingannya tersebut. Nah, lalu ada cyber sabotase dan extortion. Nah, kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb atau virus komputer ataupun suatu tertentu sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan dengan semestinya, tidak berjalan sebagai semestinya. Nah, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus, setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut. Nah, tentunya dengan bayaran tertentu. Nah, kejahatan ini sering disebut juga sebagai cyber terrorism. Nah, lalu selanjutnya ada offense against intellectual property. Nah, kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contohnya adalah peniruan tampilan pada webpage suatu situs milik orang lain secara ilegal. Nah, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya. Contoh kasus pada penyalahgunaan internet ini yaitu pembajakan software dan pencurian search program. Nah, lalu selanjutnya ada infringements of privacy. Nah, kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputeris yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial. Nah, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, ataupun sebagainya. Nah, lalu yang selanjutnya ada cracking atau malware dan spyware. Nah, kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian. Tindakan anarkis begitu menekankan mendapatkan akses. Nah, biasanya kita sering salah menafsirkan nih antara seorang hacker dan juga cracker, di mana hacker sendiri identik dengan perbuatan negatif, padahal hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ada yang berisi dapat dipublikasikan dan juga yang harus dirahasiakan. Nah, selanjutnya ada
carding atau phishing dan typo site. Nah, carding atau phishing dan typo site ini adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kad kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik material maupun non-material. Nah, ada pun beberapa contoh fakta kasus cybercrime yang terjadi di Indonesia nih. Yang pertama ada pencurian akun user internet. Nah, hal ini merupakan salah satu dari kategori identity theft and fraud atau pencurian identitas dan penipuan. Nah, hal ini dapat terjadi karena pemilik user tersebut kurang sigap nih terhadap keamanan di dunia maya dengan membuat user atau password yang identik atau gampang ditebak, memudahkan para pelaku kejahatan dunia maya ini melakukan aksinya. Nah, misalnya kita menggunakan nama email yang nama panjang kita sendiri, tapi passwordnya juga sama persis nih sama kayak nama emailnya. Nah, ini memudahkan para pelaku untuk bisa mencuri identitas dan juga penipuan. Nah, lalu selanjutnya ada device atau membajak situs web. Hal ini metode kejahatan device adalah mengubah tampilan sesuai keinginan pelaku kejahatan. Nah, bisa menampilkan tulisan-tulisan provokatif atau gambar-gambar lucu. Nah, penyalahgunaan internet ini merupakan salah satu jenis kejahatan dunia maya yang paling favorit karena hasil kejahatan dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat. Nah, lalu selanjutnya ada probing dan port scanning. Nah, probing dan port scanning ini salah satu langkah yang dapat dilakukan cracker sebelum masuk ke server yang ditargetkan adalah melakukan pengintaian. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan port scanning atau probing untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target. Sebagai contohnya, hasil scanning dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan program web server Apache, mail, server SendMail, dan sebagainya. Nah, analogi hal ini dengan dunia nyata adalah dengan melihat-lihat apakah pintu rumah Anda terkunci, merek kunci yang digunakan, jendela yang terbuka, apakah pagar terkunci, nah menggunakan firewall atau tidak, dan seterusnya. Jadi pelaku kejahatan di probing dan port scanning ini mengintai terlebih dahulu nih, kita tuh sedang ngapain, apakah pintu rumahnya terkunci misalnya gitu. Nah, lalu selanjutnya ada virus dan trojan. Nah, virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin salinan dirinya ke dalam program perangkat lunak yang mencurigakan atau malicious software. Nah, yang dapat merusak ke sebuah sistem atau jaringan. Jadi si virus ini dapat menyebar ke program yang lainnya. Nah, sedangkan tujuan dari trojan adalah memperoleh informasi dari target, yaitu seperti password, kebiasaan user yang tercatat dalam sistem log, data, dan lain-lain. Dan juga menggunakan target untuk memperoleh hak akses pada target. Nah, selanjutnya ada denial of service atau DOS. Nah, denial of service attack adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Lalu selanjutnya ada carding. Nah, carding ini adalah aktivitas pembelian barang di internet menggunakan kartu kredit bajakan. Nah, kartu kredit diperoleh dengan cara meminta dari karder lain dengan catatan nih si korbannya itu harus tergabung dalam komunitas karder pada server IRC tertentu. Nah, ataupun dalam menggunakan kemampuan social engineering yang dimiliki oleh karder. Nah, kejahatan carding juga sering kali dilakukan dengan sistem phishing, yaitu dengan penyadapan melalui situs web
melalui situs web asli atau palsu agar personal data nasabah tersebut dapat dicuri. Nah, kasus yang pernah terjadi adalah pengubahan nama situs www.klikbca.com menjadi www.kilkbca.com. Nah, setelah mengetahui apa saja macam-macam penyalahgunaan internet dan juga komputer, nah adapun upaya penanganannya. Nah, yang pertama dengan upaya non-hukum, yaitu segala upaya yang lebih bersifat preventif dan persuasif terhadap para pelaku, korban, dan semua pihak yang berpotensi terkait dengan kejahatan dunia maya. Nah, maksudnya jadi kita bisa lebih mencegah untuk terjadinya hal tersebut dengan cara komunikasi atau sosialisasi kepada masyarakat. Nah, lalu yang kedua dengan upaya hukum, yaitu segala upaya yang bersifat mengikat, lebih banyak memberikan informasi mengenai hukuman dan jenis pelanggaran atau kejahatan dunia maya secara spesifik. Nah, tentu saja ya di kejahatan di penyalahgunaan internet dan juga komputer ini adanya hukum tertentu seperti UU ITE ataupun yang lainnya. Nah, di sini kelompok kami mengambil satu contoh kasus penyalahgunaan internet dan juga komputer yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus penyalahgunaan terhadap web DPR RI. Nah, dunia cybercrime juga mengenal istilah hacktivism, yaitu ngehack website pemerintah atau institusi dengan tujuan menyuarakan sesuatu. Nah, contoh yang terjadi di Indonesia yaitu website DPR RI down serta ganti nama menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat pada tahun 2020. Nah, mulanya pengunjung tidak dapat mengakses laman dpri.co.id. Nah, menurut Indra Iskandar yang waktu itu menjabat sebagai Sekjen DPR RI, mengatakan insiden itu terjadi karena traffic terlalu besar. Nah, setelah diusut, ternyata lonjakan ini adalah imbas dari serangan DOS, sehingga website DPR RI yang mendapat tsunami request yang memperberat beban server hingga akhirnya down. Tapi rupanya error ini adalah pintu masuk yang sengaja hacktivis buat. Nah, oknum ini kemudian melakukan device pada website nih yang untuk mengubah suatu tampilan pada website ya. Nah, jadi begitu pengunjung bisa mengakses situs, mereka akan membaca tulisan Dewan Pengkhianat Rakyat pada tampilannya. Nah, kabarnya ini adalah aksi protes aktivis untuk menolak UU Cipta Kerja pada tahun 2020 waktu itu. Nah, insiden ini pun heboh dan trending topik ya di sosial media, baik di internet, baik di Twitter ataupun di sosial media yang lainnya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai penyalahgunaan internet dan juga komputer. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam penjelasannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai memverifikasi informasi yang beredar di internet. Nah, kita mulai dari pertanyaan, mengapa kita harus memverifikasi informasi yang beredar di internet? Jadi gini ya, kehadiran internet memberikan ruang lebih kepada kita untuk mengakses informasi dalam jumlah tak terbatas. Sayangnya, saat menggali informasi yang tersedia, kita sering sekali sulit untuk memilah dan memilih dan mencari tahu mana informasi yang benar dan tidak akurat, bahkan tidak benar. Nah, parahnya lagi, tidak sedikit orang yang mempercayai berita palsu tanpa memandang usia atau status sosial. Walaupun demikian, pelajaran penting adalah bahwa informasi perlu untuk diperiksa karena informasi palsu dapat ditemukan di tempat yang tidak kita duga. Suatu informasi dapat menyebar dengan luas dan cepat, namun tidak dapat disangkal bahwa hal ini membawa dampak negatif, yakni tersebarnya
informasi yang tidak benar hingga mengakibatkan banyak manusia yang percaya pada informasi tidak benar. Sebab tidak melakukan verifikasi, maka konsep verifikasi sangatlah penting untuk dilakukan guna menghindari dari informasi hoax. Nah, verifikasi yang saya maksud tadi merupakan pemeriksaan tentang kebenaran suatu laporan atau informasi. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa semua informasi dan laporan yang diberikan adalah benar dan sesuai. Nah, di sini ada beberapa langkah dalam memeriksa keaslian dan ketepatan sebuah informasi yang beredar di internet yang diberikan oleh Google. Nah, yang pertama ini ada cek sumber berita di Google News. Jadi, kita mencek berita yang kita dapat melalui Google News, di mana dengan Google News ini kamu bisa memeriksa apakah informasi yang kamu lihat diberitakan oleh media yang bisa dipercaya. Kalau berita yang kamu baca tidak bisa divalidasi oleh sumber resmi yang lain, kemungkinan besar berita itu palsu. Misalnya kamu menemukan suatu berita, kamu bisa memverifikasinya, mengetahui kebenarannya melalui Google News. Nah, kamu bisa menemukan Google News pada Google. Searching saja Google News. Nah, terus di situ ada nanti akan muncul Google News. Nah, kamu pencet. Nah, kamu searching berita yang kamu dapat. Jika memang banyak media yang terpercaya memberikan berita yang sama, maka berita itu benar. Namun jika tidak ada yang memberitakan yang telah kamu dapat itu, kemungkinan besar berita itu palsu. Atau jika hanya satu, dua yang memberitakan berita tersebut, maka berita itu kemungkinan palsu. Kemudian cek apakah gambar sesuai dengan konteks. Kamu bisa mengeceknya lewat Google Image. Kamu bisa menelusuri gambar yang kamu dapat. Gambar tersebut akan dicari di database untuk melihat apakah sudah pernah dimunculkan di internet, kapan beredarnya, konteks kemunculannya, dan apakah gambar itu diselewengkan dari tujuan aslinya. Jadi, misalnya kamu menemukan suatu informasi dan di informasi itu ada gambarnya ya. Nah, gambar itu bisa kamu masukkan ke Google Image. Nanti jika memang pernah beredar di internet, gambar itu akan muncul di yang lainnya. Media yang lain akan memberikan berita-berita mengenai gambar tersebut. Kamu bisa menyesuaikan konteksnya apakah sama atau tidak, karena banyak sekali yang menggunakan gambar tersebut dan diselewengkan. Yang ketiga, perhatikan URL-nya. Pada beberapa situs web yang nama atau alamatnya mirip dengan media mainstream, di mana media arus utama atau media mainstream adalah sebuah istilah dan singkatan yang dipakai untuk secara kolektif merujuk kepada sejumlah besar media berita massa yang mempengaruhi sejumlah besar orang dan merefleksikan serta membentuk keadaan pemikiran yang ada. Hypertext Transfer Protokol atau HTTP adalah sebuah protokol yang bertugas untuk mengirimkan data dari web server ke browser. Dengan kata lain, HTTP lah yang mengatur jalannya proses untuk menampilkan website. Tetapi masalah utama dari penggunaan HTTP adalah keamanan, sebab data bisa diintip oleh pihak lain saat pertukaran data terjadi. HTTPS adalah versi HTTP yang lebih aman. S mewakili kata secure, di mana HTTPS ini sudah menggunakan sistem ekskripsi. Ekskripsi ini adalah pengacakan data sehingga sulit diretas oleh pihak lain. Penggunaan HTTPS sangat dianjurkan terlebih bagi website yang menyimpan data pelanggan seperti toko online atau website membership. Ketika website sudah menerapkan HTTPS, pada URL-nya akan diawali HTTPS://
Perbedaan pada HTTP dan HTTPS yang pertama yaitu dari penggunaan port untuk mengirim dan menerima data, di mana HTTP menggunakan port 80, di mana komunikasi data masih menggunakan teks biasa sehingga rentan diretas, sedangkan HTTPS menggunakan port 443 yang lebih aman, di mana setiap komunikasi atau transfer dari data transkripsi sehingga tidak mudah dibaca oleh pihak lain. Ada penggunaan SSL juga, di mana SSL itu merupakan metode akses website menggunakan sambungan protokol transkripsi. Nah, HTTP adalah protokol yang belum memanfaatkan sertifikat keamanan SSL, sedangkan HTTPS sudah menggunakan SSL atau TLS, Transfer Layer Secure, untuk mengekskripsikan data. Dengan SSL aktif pada HTTPS, ketika browser meminta data dari web server, pesan akan diacak. Dengan begitu, hanya dapat terbaca dengan baik oleh website yang memiliki kunci enkripsi yang ditentukan. Adanya SSL pada sebuah website ditandai oleh ikon gembok hijau pada URL bar di browser. Nah, yang keempat ada verifikasi topik lewat Factcheck Explorer, di mana kalau misalnya kamu curiga tentang keabsahan suatu topik, gunakan Factcheck Explorer ini untuk mencari tahu. Di situ kamu bisa melihat dan menelusuri verifikasi yang berkaitan dengan topik atau tokoh tertentu. Jadi kamu bisa lihat-lihat, scroll ke bawah. Kalian juga bisa biar gampang searching dulu ya di situ, di Fact Check Explorer itu kalian searching mengenai topik atau tokoh yang kalian inginkan. Nah, misalnya nanti muncul apakah itu benar topik itu seperti itu atau tidak. Nah, terus yang kelima ada telusuri referensi artikelnya. Berita palsu memakaikan judul yang esensial untuk menarik perhatian pembaca, tapi kalau kamu teliti, seringkali detailnya tidak konsisten. Nah, kalau kamu nggak menemukan informasi yang diverifikasi, seperti nama orang atau organisasi yang dikutip, kemungkinan itu hanya dikarang untuk mendukung berita palsu tersebut. Jadi kan banyak ya artikel-artikel yang tersebar tapi tidak dicantumkan orang yang membuat artikel atau organisasi yang membuat artikel tersebut, dan juga di situ konteksnya itu sangat tidak konsisten ya. Pada awalnya dia mengatakan iya, tapi pada akhirnya dia mengatakan tidak. Kaspersky juga mengungkapkan beberapa langkah untuk memeriksa keaslian dan ketepatan sebuah informasi di internet dan mencegah terjadinya penyebaran informasi palsu. Tentunya kita dalam memverifikasi itu yang pertama dari sumber informasi, di mana hal pertama yang harus kita lakukan yaitu memeriksa dari mana informasi itu berasal. Mungkin ada beberapa opsi ya, entah itu outlet media, blogger, saluran messenger, dan komunitas di jejaring sosial biasanya memiliki semacam reputasi. Penting untuk dipahami bahwa sumber yang paling bereputasi sekalipun dapat mempublikasikan informasi yang masih dapat diperdebatkan. Tahap verifikasi ini terutama diperlukan untuk menyaring sumber yang tidak dapat dipercaya secara mutlak. Nah, kemudian yang kedua ada temukan tautan ke sumber utama. Jadi, setiap informasi yang diklaim dapat dipercaya harus mengandung tautan ke sumber asli, di mana artikel atau postingan tanpa tautan seharusnya belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Langkah selanjutnya adalah memeriksa tautan itu sendiri. Semuanya tergantung pada spesifikasi bahan. Misalnya, jika sebuah teks menggambarkan beberapa peristiwa di suatu negara, teks tersebut harus berisi tautan ke publikasi lokal dalam bahasa aslinya, referensi ke publikasi resmi, atau studi ilmiah juga merupakan tanda keabsahan informasi yang baik. Yang ketiga ada pengecekan fakta, di mana setiap teks
video atau materi audio memiliki fakta tertentu yang dapat diverifikasi oleh sumber lain. Seringkali ini adalah nama, tanggal, lokasi geografis, beberapa fakta ilmiah, dan sebagainya. Data ini dapat diverifikasi dengan pencarian internet secara cepat. Perusahaan mesin pencarian bahkan akan memberitahu Anda lebih banyak tentang semua fitur pencarian yang telah kompleks. Misalnya, materi ini akan membantu kamu memahami cara mencari informasi di Google dengan benar. Jika menemukan lebih dari 2 atau 3 ketidakakuratan, teks tersebut mungkin tidak layak dipercaya. Jadi, seperti pada langkah yang telah diungkapkan oleh Google, di mana kita mencek lagi informasi yang kita dapat, kita samai lagi informasi yang kita dapat dengan informasi yang lainnya. Jika ada 1 atau 2, bahkan 3 yang tidak akurat, maka informasi itu bisa dinyatakan informasi palsu atau tidak benar. Nah, yang keempat ada dengan cara mencari tahu agenda sumber. 3 tips pertama melibatkan pengecekan fakta ya, tetapi di luar itu pola atau gaya informasi yang disajikan adalah penting. Bahkan jika penulis tidak menyebarkan kebohongan langsung, penekanan yang tepat dan fakta yang dipilih dengan cermat dalam sebuah artikel dapat mendistorsi gambaran yang memengaruhi pendapat pembacanya. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bias atau agenda sumber karena akan membantu Anda mempertimbangkan informasi yang diterima secara lebih objektif. Nah, yang kelima itu ada memerhatikan detail. Jika fakta dasar terlihat koheren, perhatikan detailnya seperti gambar, kutipan, istilah, dan lain-lain. Tentunya dari gambar dapat diubah menggunakan Photoshop dan alat pengeditan lainnya. Untuk melibatkan apakah gambar telah diubah, coba cari gambar orisil dengan pencarian gambar Google atau TinEye. Kutipan juga kerap diambil di luar konteks. Contoh terbaru adalah kutipan dari Forum Ekonomi Dunia. Anda tidak akan memiliki apa-apa dan kamu akan bahagia. Bahkan pencarian cepat di internet pada kata-kata pertama biasanya membantu untuk melihat gambaran lengkap dan memahami apa yang sebenarnya yang ingin dikatakan seseorang. Nah, yang keenam ada mencari kebenaran kasus. Ketika datang ke teks-teks yang merujuk pada beberapa dugaan fenomena massa, sebaiknya fokus pada hal-hal seperti nama, usia, atau saksi mata, serta tempat dan tanggal acara atau tanggal kejadian. Jika detail kunci seperti itu dalam cerita mengalami kecocokan secara berulang, kemungkinan itu adalah kasus tunggal dan bukan fenomena massal yang mereka coba yakinkan. Yang ketujuh ada gunakan sumber daya yang andal dalam verifikasi informasi. Nah, tentu saja tidak mungkin untuk memeriksa setiap teks yang kita lihat di internet. Yang ketujuh, gunakan sumber daya yang andal dalam verifikasi informasi. Tentu saja tidak mungkin untuk memeriksa setiap teks yang kita lihat di internet. Selain itu, seringkali tidak perlu karena para profesional telah melakukan untuk Anda pemeriksaan fakta berita berbahasa Inggris yang terpercaya. Perlu diingat bahwa seperti sumber online lainnya, pemeriksaan fakta juga melakukan kesalahan. Itulah sebabnya sangat penting untuk dapat memeriksa informasi secara mandiri. Nah, itu tadi pembahasan mengenai memverifikasi informasi yang tersebar di internet. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah blokir konten terlarang. Nah, kenapa sih kita harus memblokir konten terlarang gitu? Nah, mengetahui bagaimana cara memblokir situs yang terlarang itu kan merupakan
hal yang harus setiap pengguna teknologi ketahui gitu, hal yang harus selalu kita ketahui. Mengapa gitu? Karena setiap hal yang berada di internet tentunya tidak semuanya berisi hal positif. Artinya akan ada beberapa situs yang menyediakan konten-konten negatif seperti pornografi, kekerasan, kata-kata kasar, dan juga lainnya. Nah, tentunya konten-konten yang negatif tersebut itu tidak boleh dilihat, apalagi ketika penggunanya adalah seorang anak yang masih di bawah umur, karena akan berdampak pada sifat dan juga pergaulannya nanti kelak. Nah, selanjutnya ada cara untuk memblokir konten terlarang atau konten negatif. Nah, yang pertama di sini memblokir konten negatif di YouTube. Yang pertama yaitu buka aplikasi YouTube pada perangkat HP, kemudian login dengan menggunakan akun yang Anda gunakan. Lalu yang kedua, klik foto icon yang terdapat di sebelah kanan atas, pilih menu setting atau pengaturan bergambar roda gigi. Nah, yang ketiga, selanjutnya Anda klik general menu serta lihat pada menu restricted mode atau mode terbatas, kemudian Anda klik untuk mengaktifkan. Nah, yang keempat, ya, maka pengaturan YouTube Anda pada perangkat Android akan selesai atau sudah selesai. Nah, lalu selanjutnya cara blokir konten negatif di HP melalui browser. Yang pertama atau langkah yang pertama yaitu silahkan ketik kata apa saja pada kolom pencarian browser di HP pada Android Anda. Lalu yang kedua, setelah berhasil terbuka pada hasil pencarian tersebut, kemudian klik 3 titik yang terdapat pada bagian kanan bawah. Lalu selanjutnya pilih menu setting atau pengaturan, kemudian pilih general. Lalu yang ketiga, cari menu save search atau pencarian aman serta klik untuk mengaktifkannya. Nah, lalu yang keempat, maka pengaturan untuk browser Android pun telah selesai. Nah, selanjutnya adalah memblokir di website tertentu. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi blog site. Nah, langkah pertama dalam menggunakan aplikasi blog site ini adalah melakukan proses instalasi dan juga proses konfigurasi, khususnya pada halaman situs yang dilarang, yaitu dengan install add-ons Mozilla Firefox dengan nama blog site. Nah, lalu dari hasil konfigurasi dapat diverifikasi dengan mengakses situs yang diblokir. Nah, dalam proses pemblokiran ini dilakukan pada website www.xvideos.com. Nah, juga hasil dari blog ini akan ditampilkan ketika kita mengakses www.xvideos.com. Nah, jika kita ingin mengakses halaman www.xvideos.com lagi, maka kita perlu prosedur konfigurasi dengan menghapus www.xvideos.com dari blokir. Nah, menurut jurnal web pada tahun 2016, tidak semua situs yang ada di internet ini menyajikan konten yang baik dan juga berguna. Terdapat banyak sekali konten-konten yang negatif yang tidak layak untuk dilihat dan dikunjungi gitu, terutama oleh anak-anak yang masih di bawah umur, dimana jika mereka memiliki akses, maka kemungkinan bisa berdampak buruk bagi kehidupannya. Selanjutnya adalah memblokir website terlarang dengan OpenDNS. Nah, cara ini dapat dilakukan pada proxy. Juga pengguna yang menggunakan proxy yang disetel pemblokiran proxy ini sangat penting gitu, terutama pada komputer yang berlokasi di kantor, sekolah, ataupun juga toko internasional. Nah, layanan pemblokiran ini gratis dan juga online. Pengguna dapat mendaftar untuk mengaktifkan layanan ini. Nah, dalam proses pemblokiran ini gitu, dimungkinkan untuk menentukan banyak jenis pilihan untuk menentukan situs yang nantinya akan diklasifikasi sebagai akses terlarang gitu. Nah, hasil konfigurasi dan juga proses verifikasi ini akan dilakukan oleh setiap pengguna yang mengakses situs web. Nah, jika web yang kita akses gitu diklasifikasikan sebagai diblokir, maka situs web ini tidak akan diteruskan gitu. Menurut Putra gitu, pada tahun 2012 DNS ini adalah layanan yang menerjemahkan alamat seperti yahoo.com menjadi
kayak 98.138.253 gitu pokoknya, dalam bahasa yang lebih mudah gitu. Nah, DNS server bisa kita samakan fungsinya dengan kontak di HP kita. Nah, adapun langkah-langkah setting pada OpenDNS itu, yang pertama yaitu pastinya kita buat akun di opendns.com. Lalu yang kedua, tambahkan IP publik jaringan jaringan kita di dashboard gitu. Nah, lalu yang ketiga, masuk menu setting, lalu pilih kategori website yang nantinya akan diblokir. Nah, lalu yang kedua ada menggunakan software pemblokiran. Nah, cara ini gitu merupakan cara yang instan gitu dan juga paling disukai oleh banyak pengguna. Dengan cara ini hanya membutuhkan pengguna untuk mendownload file yang bernama software blokir di internet. Nah, lalu yang kedua, setelah itu pengguna hanya perlu melakukan instalasi software tersebut untuk melakukan pemblokiran situs-situs yang berbau negatif. Nah, perlu diingat juga ya bahwa atau perlu diketahui juga bahwa untuk cara yang ini gitu mempunyai beberapa batasan-batasan tertentu. Nah, lalu yang ketiga, maksud dari kata batasan di nomor 2 yang tadi gitu adalah batasan yang hanya diberikan kepada software tersebut. Intinya, software tersebut akan memblokir situs-situs yang berbau negatif, namun hanya menurut mereka saja gitu, atau menurut yang sudah diprogramkan di software tersebut, atau sesuai dengan database yang dimasukkan ke dalam software tersebut.